Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CBM TV. Hari ini saya dengan Pak Ketua Budidaya Jamur ataupun Pak Ketua Kelompok Tani Budidaya Jamur Kota Cilegon beberapa saat lalu habis ngobrol mengenai kenapa kita semua yang ada di sini memilih budidaya jamur. Untuk penjelasan lengkapnya, jangan lupa subscribe dulu channel CBM TV untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan inspirasi seputar usaha kecil menengah yang ada di Kota Cilegon khususnya dan yang ada di Indonesia lebih luasnya. Jadi ada 5 alasan kenapa kita memilih budidaya jamur ya Pak Ketua ya. Yang pertama adalah menciptakan ekonomi mikro ataupun usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah hampir semua orang bisa berbicara tentang UKM, baik itu orang biasa, pejabat, pengusaha, itu bisa ngomong masalah UMKM. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya itu sangat susah diwujudkan. Ya Pak Ketua ya? Betul. Karena memang UMKM itu walaupun usaha mikro ada tantangannya. Tantangannya apa? Pertama permodalan, yang kedua pemasaran, yang ketiga konsep ataupun manajemen, dan yang selanjutnya mungkin kesemangatan. Biasanya ketika mau memulai itu muncul keraguan dan akhirnya nggak jadi, ataupun ketika sudah mulai ada hambatan A, B, C, D, akhirnya bubar. Kita di sini mudah-mudahan didoakan oleh semua subscriber channel CBM TV, kita di sini kuat untuk menjalani usaha mikro ini. Jadi itu alasan yang pertama, menciptakan ekonomi mikro. Mudah-mudahan setelah panen, kita target panen itu satu harinya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, target satu harinya itu 100 kilo ya Pak Ketua ya. Nah, harga per kilo jamur kita udah survei ke pasar ataupun survei pasar, itu paling murah kalau kita jual ke pengepul ataupun ke supplier lagi, itu kita jual 10.000 per kilo. Jadi kalau 10.000 per kilo kali 100 itu udah berapa Pak Ketua kira-kira? 1 juta? 1 juta. Ya, 1 juta per hari jual jamur. Ya kali aja misalnya maksimalnya 30 hari ataupun 27 hari dalam 1 bulan, itu udah 27 juta ataupun udah 30 juta. Yaitu kalau penghasilan segitu kita bisa memberikan kita sudah membuat sebuah sistem ekonomi mikro. Kita sudah bisa memberikan penghasilan kepada anggota-anggota yang setiap hari ngurusin budidaya jamur ini. Jadi itulah alasan pertama kenapa kita menciptakan budidaya jamur. Itu pertama adalah untuk menciptakan ekonomi mikro. Mudah-mudahan setelah ada produksi jamur di sini, pasar Kota Cilegon baik ataupun ada untuk pemasaran jamurnya. Tapi insya Allah kita sudah survei kok, sebelum membuat budidaya jamur ini sudah survei. Alasan yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Kita di sini lokasinya yaitu di Kota Cilegon, di Kelurahan Kepuh dan di Kecamatan Ciwandan. Yang tahu Kecamatan Ciwandan pasti akan mengatakan Kecamatan Ciwandan adalah kecamatan yang banyak industrinya. Baik itu industri besar, industri menengah, itu ada di Cilegon. Industri kimianya ada, bajanya ada, semennya ada, makanannya juga ada, baik itu gula ataupun tepung ada. Tapi kita tidak mau menyalahkan pihak manapun, nggak mau menyalahkan pemerintah, nggak mau menyalahkan perusahaan ataupun industri yang ada di sini.
untuk peluang tenaga kerja itu memang ada batasnya, keterbatasan kesempatan ya Pak Ketua, itu memang realita. Nah, mudah-mudahan adanya budidaya jamur yang sangat-sangat kecil ini ya setidaknya bisa menyerap tenaga kerja. Ya salah satu buktinya kita sudah menghimpun beberapa orang yang sudah satu hati, satu irama untuk membangun ataupun menjalankan usaha mikro budidaya jamur ini. Jadi kesempatan kerja walaupun kita di industri juga kadang terbatas. Yang selanjutnya kadang kesempatan kerja itu ada terbentur dengan klasifikasi skill ataupun ketentuan skillnya ataupun sumber daya manusia apa yang katakan Pak Ketua. Kadang membutuhkan S1 engineering ataupun S1 teknik yang sudah berpengalaman, ya kadang kita di masyarakat itu tidak menemukan kualifikasi skillnya ataupun SDM-nya. Nah, insya Allah kalau budidaya jamur kualifikasi skillnya tidak membutuhkan kualifikasi skill yang tinggi ya Pak Ketua ya. Punten gitu, mohon maaf, lulusan SD, lulusan SMP doang juga bisa, di training 1-2 hari juga bisa ya Pak Ketua ya. Nah, jadi pertama menyerap tenaga kerja, yang keduanya tidak membutuhkan skill yang tinggi ya Pak Ketua ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu untuk mengenalkan makanan yang bergizi kepada generasi muda. Tidak bisa dipungkiri, menurut ahli pangan yang saya pernah baca artikelnya di internet, jamur itu adalah salah satu makanan yang banyak mengandung gizi, terutama nutrisi dan vitamin. Bahkan jamur itu nutrisi dan gizinya tidak kalah dari daging-dagingannya Pak Ketua ya. Baik itu daging ayam ataupun daging kerbau ataupun daging sapi. Yang notabene daging ayam, daging kerbau, daging sapi itu udah banyak dikenal luas oleh masyarakat ya, terutama masyarakat Cilegon. Tapi jamur belum begitu familiar dan belum banyak yang mengenal bahwasanya jamur itu memiliki kandungan gizi yang sangat banyak sekali. Bahkan menurut ahli pangan, jamur adalah makanan masa depan. Ya, Pak Ketua, jamur adalah makanan masa depan. Karena kita tahulah di Indonesia adalah negara agraris ataupun negara yang cocok untuk pertanian. Bukan rahasia umum lagi. Keberadaan gunung, keberadaan sawah, keberadaan bukit-bukit yang biasanya untuk ditanami itu makin tahun makin berkurang ya Pak Ketua ya. Makin tahun makin berkurang. Artinya ketika lahan pertanian makin berkurang, sumber pangan pun akan berkurang secara otomatis. Makanya disiasatilah dengan hal seperti ini nih, budidaya jamur sebagai makanan yang bergizi dan sebagai makanan masa depan. Kenapa alasan ketiga kita sebut mengenalkan jamur sebagai makanan bergizi ke anak-anak muda, generasi muda? Karena memang kita rencananya selain budidaya jamur, yaitu akan sedikit terbuka kepada generasi muda. Contoh kepada anak-anak sekolah, kita terbuka ketika ada anak sekolah baik itu PAUD, TK, SD, SMP mau kunjungan di sini, ya betul ya. Mau edukasi pertanian di sini sangat terbuka. Silahkan datang, nanti kalau ada kesempatan silahkan lihat prosesnya langsung, nanti kita akan berikan edukasinya. Biar generasi muda itu tahu bahwasanya jamur itu adalah makanan yang sehat dan makanan masa depan. Bahkan Pak Ketua, ada ahli pangan isu-isunya peternakan pun itu udah jamur itu akan dijadikan makanan ternak. Bisa jadi ya Pak Ketua ya. Jadi itu alasan ketiga mengenalkan jamur kepada masyarakat muda. Yang keempat, menciptakan ekonomi kreatif. Nanti planning kita ke depan ya Pak Ketua ya. Jamur yang kita produksi di sini ataupun jamur yang kita panen di sini tidak langsung akan jual bentuk jamurnya mentah, akan tetapi kita akan buat makanan turunan dari jamur. Contoh
jamur crispy. Kita akan bikin jamur crispy digoreng, lalu kita kemas, kemasan yang rapi. Mungkin kita akan kombinasi dengan rasa apa gitu ya, kayak contoh rasa panggang, rasa yang lain yang sangat enak. Nanti kita akan pasarkan di toko-toko ataupun di warung-warung sekitar Cilegon. Kalau bisa mah, kalau sudah banyak Pak Ketua ya, masuk minimarket ataupun supermarket yang ada di Cilegon. Mudah-mudahan Dinas Perdagangan Kota Cilegon mendukung. Ataupun kita pasarkan secara online ya, kita akan buka toko di marketplace. Jadi itulah alasan keempat, menciptakan ekonomi kreatif. Yang kelima, tentunya mungkin ada hubungannya dengan alasan yang kedua, mengenalkan makanan yang bergizi. Ya, yang kelima ini alasannya adalah ketahanan pangan. Bagaimanapun kita sebagai generasi muda Indonesia harus peduli terhadap ketahanan pangan masyarakat kita sendiri. Kita sudah tahulah, bukan rahasia umum lagi, komoditi-komoditi pakan di Indonesia ataupun komoditi-komoditi pangan di Indonesia sebagian besar itu adalah impor. Memang kita nggak muluk-muluk bahwasanya dengan jamur yang sedikit ini, target yang sedikit ini lalu akan memenuhi kebutuhan jamur se-Indonesia, tidak. Tapi setidaknya kita sebagai generasi muda dari Cilegon sudah peka akan ketahanan pangan untuk rakyat ataupun untuk masyarakat kita sendiri. Jadi nanti kalau ada anak sekolahan datang ke sini, kita akan edukasi tentang pertanian jamur dan juga kita akan edukasi tentang ketahanan pangan. Jadi yang peduli terhadap pangan itu jangan ditumpukan kepada pemerintah. Dari masyarakat pun harus peduli terhadap ketahanan pangan. Buat apa negara kita banyak bangunan yang mewah kalau ketahanan pangannya berkurang? Ya Pak Ketua ya. Mungkin itu alasannya ada 5 ya guys. Jangan lupa alasan kenapa kita bikin budidaya jamur ada 5. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat ataupun ada hal-hal yang menyinggung, karena memang kita manusia biasa ya, tentunya banyak salah. Jangan lupa subscribe, share, like, komen channel CBM TV untuk mendapatkan informasi, edukasi, inspirasi seputar usaha kecil menengah, seputar koperasi dan usaha mikro. Oke, assalamualaikum.